pertama kali kan, ibu kan dapat informasi dari abang kan, namanya Jainuddin di Blang Pidi. Di Blang Pidi, waktu itu dia pertama kali mimpi kan, mimpi. Jadi dari seminggu sesudah mimpinya itu, dia itu berjumpa seperti bagaimana dalam mimpinya, seperti itulah waktu dia ketemukan anak ini. Dia ketemukan anak ini, kemudian anak ini di waktu itu dia berada di rumah bundanya, rumah Bunda Ros namanya kan, di pinggir jalan. Sewaktu pulang sekolah, dia ini lagi lihat-lihat rapot lah sama bundanya ini. Kata bundanya sama abang kakak ya kan, yang namanya Jainuddin itu, katanya ini bang, ini anak yatim piatu katanya, ini anak ini dari tsunami katanya. Jadi setelah dia mendengar kayak gitu, abang kakak ini kaget. Setelah kaget itu dia lihat wajahnya ini, langsung dia, ini anak adik saya nih katanya. Wajahnya ini wajah anak adik saya nih katanya. Habis itu setelah itu dia pulang. Habis itu kan dia kayak mana mimpinya gitulah, apa ketemu kan jatuh rambutnya kemari. Setelah itu abang ini gelisah dia, nggak rasa tenang lah. Udah itu dia tanya terus informasi ke masyarakat kan, ke masyarakat apa betul anak yang tinggal dengan Ibu Maryam ini anak dari tsunami katanya. Iya betul bang, ini anak dari tsunami katanya. Setelah itu abang ini pulang ke rumah, bicaralah sama anaknya kan, saya jumpa adikmu gini-gini, apakah betul dia adik saya? Tapi enggak, tapi hati bapak itu mengatakan bahwa itu adik katanya. Oh gini aja ya katanya, ada fotonya waktu kecil katanya. Fotonya waktu kecil ini, datang abang ini sama kakak, dibawalah foto ini ke apanya kan, ke tempat apa ini warga. Kemudian abang itu nanya, apa betul anak ini waktu kecilnya begini, waktu pertama kali dibawa kemari katanya. Oh benar, inilah dia katanya. Inilah dia anaknya bang nih katanya. Setelah itu abang itu terus nelpon kakak dari Sibuan ke kemari, Sibuan Padang Lawas kan, teleponnya kemari. Jadi kakak kan setelah dapat informasi itu 1 hari, kakak bilang coba dulu bang selidiki dulu yang sebetulnya bagaimana ceritanya supaya kan saya bisa pulang, karena kan kita bang nggak mampu, saya bilang ongkosnya aja kita nggak ada, kakak bilang kan. Oh jadilah kalau kayak gitu, kalau nggak gini aja lah bang, coba abang dulu fotonya dia yang sekarang kayak mana. Oh bolehlah dia kalau gitu. Jadi setelah itu abang itu minta dia ini untuk dibawa ke rumah, minta tolong sama Ibu Ros ini kan, bawa ke rumah, dipoto, nggak pakai jilbab waktu itu fotonya. Setelah dipoto, foto ini dikirimlah melalui HP. Kemudian kakak lihat fotonya, di saat kakak lihat itu kakak memang betul itu anak kakak kan, apa terasa memang ini anak saya. Ayahnya pun gitu, sampai ayahnya itu jatuh apalah lemas kan. Setelah itu kata bang kayak mana dek, apa betul perasaanmu itu anakmu katanya. Iya bang, ini anak saya. Semua keluarga itu lihatnya betul, iya memang ini anak kamu katanya. Setelah itulah dapatlah sedikit apa ongkos dari sana, dari apa warga kan, masyarakat kasih. Berangkatlah abang sama kakak ngurus, lihat dulu anak itu katanya. Makanya kami pulang kemari di hari megang puasa. Setelah dapat dari megang puasa itu, abang panggil anak ini ke rumah. Setelah kakak lihat memang ini anak saya, ini anak saya. Jadi rupanya anak ini ada lagi orang tua yang ngambil dari pulau. Anak ini terdampar di Pulau Banyak, dapatnya di Pulau Banyak. Itulah. Terus udah 1 bulan ini kami datangi keluarganya secara baik-baik, secara keluargaan lah kan. Ya jadi sampai sekarang kami masih menjadi apalah pengikatan saudara. Tapi kemudian dia cerita bahwa memang abangnya pun masih selamat. Waktu kejadian itu, waktu pas tsunami itu kan, ayahnya ini meletakkan anak ini dua sama abangnya di atas papan. Jadi orang ini pun di atas papan. Dia sendiri cerita memang abang itu masih selamat mak, dia katanya. Kami hanya di atas papan dua sama abang. Tapi abang sekarang saya nggak tahu di mana, siapa yang ngambilnya saya nggak tahu katanya. Dia namanya sendiri aja dia nggak tahu itu namanya sendiri. Jadi karena dia nggak tahu namanya sendiri, waktu di sinilah dia diberi nama Weni sama orang tua angkatnya. Ya itulah. Jadi Maryam. Jadi yang pertama kali dapatnya itu namanya si Bustamir, ya. Ya nelayan. Bustamir. Dibawa pulang kemari kapan, Bu? Semalam yang dibawa pulang kemari kan dengan kecil-kecilnya semua kami datangi kan secara keluarga. Ya diizinkanlah untuk bawa pulang dulu.
Maksudnya kakak kan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang apa mencari abangnya ini bagaimana gitu. Berarti kalau ibu udah yakin memang. Memang betul dia anak saya. Dia pun udah ingat memang betul ini. Kemudian waktu di lebaran itu kakak kan bawa dia ke tempat saudara-saudara. Maksudnya biar dia itu ingat masa lalunya. Kalau kan dia kalau betul anak kita tahu kan. Jadi ada satu rumah neneknya di Gunung Mas. Itu dia ingat. Dia ingat itu. Dia ingat kemudian dia bilang sama Ibu Ros ini, "Bu, saya waktu saya pergi ke Gunung Mas itu tempat nenek itu saya ingat di situ saya pernah main," katanya. Di kandang ayam itu saya pernah main. Ada pokok durian, ada pokok langsat. Disitulah saya main katanya. Dari situlah kan kita dulu kan karena ini ada kayak orang trauma. Jadi pelan-pelan dulu kita mendapat informasinya. Udah mulai kembali sih, Bu. Udah sikit-sikit pelan-pelan udah. Alhamdulillah mudah-mudahan lah ke depannya dia bisa cerita lebih apa. Iya. Bu, sedikit lagi ada nggak ciri-ciri anak ibu yang dari kecil dulu sampai Tanda-tanda Oh, Tanda-tanda enggak ada. Cuman dia kan dari matanya dari itu kan ayahnya. Pakai muka jilbabnya biar tahu. Dek, siapa namanya? Ngomong nggak usah malu-malu. Siapa Ngomong kan? namanya, Dek? Ngomong aja, Om ini bantu adik nanti. Iya, Win. Selama ini tinggal sama siapa? Sama Nenek. nenek. Ada sekolah ini? Sudah kelas berapa? Sampai SD Muka Padang. Selain sekolah, ada kegiatan lain nggak pulang sekolah? Apa? Cari lokal. Oke nih. Bilang aja anak nggak apa-apa. Nggak bilang aja. Nggak usah takut. Bilang aja. Oh, Om ini pun nggak mau mukul. Om ini mau bantu adik nanti. Batu adik bilang. Cari lokan, kemudian cari aqua dia pulang sekolah. Cari untuk makan sama neneknya kan. Nanti rencana sekolah lagi nih. Rencana sebenarnya kan kalau dari usianya dia udah kelas 2 SMP. Tapi ya karena keadaannya kan. Karena keadaannya itu dia masih kelas 4 SD. sekarang dia masuk kelas Enggak SD ya. Kalau sebenarnya dia udah kelas 2 SMP lah. Tapi kalau itu kan kita nggak bisa apa, memang udah keadaan yang apa kan. Jadi inilah minta tolong untuk mencari abangnya lah satu lagi nanti bagaimana solusinya, minta tolong informasinya bahwa yang mendapatkannya ini dulu pertama namanya, udah lupa pula namanya tadi siapa. Bukan, ada satu lagi dia dari Polonias abangnya ini, tapi itulah sama abang tadi apanya kan beritanya. dia terpisah dengan abang ini Di Pulau Banyak itu, tapi nggak terlalu jauh. Dia kan katanya dia terempas ke pantai, abangnya itu masih di atas papan. Cuman orang yang dapat itu, setelah dapat itu mereka di waktu pertama kali di satu rumah di Pulau Banyak, di rumah nenek, di rumah itulah orang itu berpisah sama abangnya. Tapi dia nggak tahu nama abangnya, dia udah nggak tahu lagi siapa. Cuman dia tahu itu abangnya gitu. Orang itu kan itu papan atau memang saya Ini bayangnya yang tadi ceritanya diletakkan. dia sampai sini itu jemput atau gimana? Dijemput dengan Pak Kecil kan, dengan kecil sana, dengan kecil sini, minta apalah kan secara kekeluargaan gitu. air kan besar, besar air kan kita kan nggak bisa. Ini ada rencana mau tes DNA atau apa gitu? Kalau itu Pembuktian. kan, kalau memang kita yakin kita untuk apalagi tes kan ini kan memang itu udah memang betul milik kita kan. Karena dalam pihak keluarga itu nggak ada lagi permasalahan gitulah. Bu, ini kan anak ibu yang satu udah selamat dan Iya. sudah ibu temukan. Iya. Apa nih, Bu? Lahirnya yang aslinya Rasa buka Kakak nggak tahu lah gimana terasa apanya lah, karena kan kakak di saat kehilangan itu lepas dari tangan nggak nampak lagi. Kakak itu selalu berdoa karena anak kakak itu masih ada. Kemudian itu pun sebelum kakak pergi ke sana kakak udah cari itu, kami cari sampai ke tapak Tuhan, sampai ke Jeram, kemana-mana lah kami cari anak itu. Kemudian batin kakak itu bilang anak kamu itu selamat, diambil orang, tapi satu saat nanti kalian akan bertemu gitulah. Jadi siang malam kakak selalu berdoa, kalau memang anakku masih selamat, dipertemukanlah itu. Jadi sebulan sebelum apa berita ini, ayahnya itu selalu kontak. Asal pulang kerja dia selalu bilang, aku perasaan aku nggak enak. Anak itu masih ada katanya. Jadi itu terus selama 1 bulan ke belakang itu sebelum datang telepon ini. Jadi setelah datang telepon dari abang, kami lihat fotonya, memang mungkin inilah memang sudah saatnya Allah mau pertemukan kami gitulah.
Selama itu Bu, Ibu pernah upayakan lewat misalnya pergi ke dukun, tanya-tanya ini Oh, belum pernah? sebelum itu memang bukan kakak bilang ke dukun, tapi kan kita batin seorang ibu masih mengatakan bahwa anak saya itu masih ada. Jadi kakak selalu sembahyang sama Allah, minta kepada Allah, apakah benar ya Allah anak saya masih ada. Kemudian abangnya ini yang tua, saya dia mau berangkat ke Medan kan, dia itu mimpi dalam mobil, katanya adiknya yang laki-laki ini duduk di teras orang nangis, katanya nangis dia adik-adik. Habis itu sampai ke Medan dia terus sembahyang minta doa sama Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, kalau masih hidup adik saya jumpakanlah kami, katanya. Jadi seminggu dia di Medan, kakak telepon lah karena udah datang berita ini, dia terus nangis terus. Baru dia cerita di situlah bahwa katanya aku memang di motor itu aku mimpi aku adik nangis di teras orang, katanya. Iya aku masih hidup adik katanya. Itulah yang membuatkan kami itulah. Kalau anaknya cium aja. Ada foto yang kecil, Pak? Tapi sama abangnya, sama Pak Cetnya, enggak di ini Jalan Nasional. Sayang bisa lihat sini sayang. Nengok nak. Peluk mama. Peluk mamanya? Peluk mamanya? Peluk mamanya? Jadi tadi udah lapor polisi ya? Udah. Ke Polres? Tapi belum apa lagi tadi, besok karena udah tutup kan, tadi datang orang Serambi terlambat. Oh, sama wartawan Serambi tadi. Iya, Serambi sama TV One. Dari ini dari Banda Aceh, enggak. Sini juga, yang dari mana aja ya Bu? Ini kita repot lagi. Enggak Pak, Lebaran. Berarti nama aslinya Rojatul ya? Iya, Rodatul Jannah. Kalau abangnya namanya Arif Pratama Rangkuti. Arif Pratama Rangkuti. Rangkuti. Nah, ini pun Rodatul Jannah Rangkuti. Ayahnya orang marga Rangkuti. Berarti Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan. Berarti dari 3 anak, Dua orang yang hilang, 1 orang selamat. Zahri selamat abangnya? Selamat. Yang paling tua ya? Iya, yang paling tua selamat Zahri Rangkuti. Lazari ini berapa usianya tadi? Sekarang udah 18 tahun, udah tamat SMA. Kalau si Arif kira-kira Arif kira-kira sekarang kelas 2 SMA. 17 tahun lah. 17 ya? Tapi kalau nama panggilannya dulu karena dia kayak Cina, kayak Solin, makanya dikasih nama Solin. Arif berapa umur? Kalau ini 14. 14 ya? Itu memang kayak Cina yang abangnya ini. Nah, setelah si adik kembali, gimana perasaan Ibu sekarang? Kakak kayak mana kita bilang rasa syukur itulah, nggak tahu gimana katakan kan perasaan itu. Memang itulah kuasa Allah kan. Nggak tahu bilang apa. Bahagianya nggak tahu. Nah, ya, waktu tsunami dia hilang. 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Abangnya umur 7 tahun waktu itu. Kelas 1 SD. 1 SD. Jadi di sana bantu nenek cari-cari loket dan jadi aqua itu untuk makan atau memang untuk dijual gimana? Iya, untuk dijual, untuk cari makan, untuk biaya dia sekolah. SD kelas berapa? Min. Min apa? Tol Padang.
Min? Pau Padang. Min Susu, Pau Padang, susu. Padang susu. Iya. Bukan Pulau Kaya ya? Dia ditinggal di Pulau Kayu, sekolahnya ke situ gitulah jauhnya. Kasihan. Memang kan orang di situ masyarakat di situ kasihan. Di mana? Di Pulau Kayu, di base camp besi itu. Di rumah bantuan. Apa juga akan kita laporkan bahwa anak ibu ini pernah diancam atau Oh enggak. Enggak Enggak ada. ada itu. Enggak ada. Itu Pulau Kayu kecamatan apa? Susu, Pulau Kayu bilang PD. Kecamatan apa? Pulau Kayu. Susu. Kalau kita itu nggak ada nutup marah, maksudnya kita udah rasa syukur lah, udah jadi saudara kan, kita mau makan itu saudara. Ini ya, ibu. Bahkan kakak kakak bilang, nenek ini pun mau kakak bawa ini. Nenek Sarwani. Mau kakak bawa, udah musyawarah dengan anaknya, jadi anaknya pun nggak keberatan kan, maksudnya udah anggap saudara lah. Kalau memang mamak mau ikut, ya sekarang pun ada neneknya di Jalan Nasional kakak sama kakak bawa. Ada nenek di sana. Ada. Neneknya. Ya, di Jalan Nasional tempat mam. Sarwani. Ya ada tempat di Jalan Nasional.